Pesona Gintran, salah satu tempatnya ikonik dan bisa dikunjungi bila Anda melewati daerah Sumawono, Temanggung. Memasuki Kaloran, tepatnya di Jalan Alternatif Temanggung Semarang di kilometer 14, kita bisa melihat di kanan jalan ada sebuah warung bernama Pesona Gintran. Sepanjang perjalanan dari Sumawono menuju Kaloran, warung ini menjadi satu-satunya warung kopi yang ada di situ. Bahkan, bisa dikatakan sebagai tempat nongkrong melepas penat dalam melakukan perjalanan Semarang ke Temanggung. Kesempatan menikmati senja dari Pesona Gintran memang menjadi keunggulan tersendiri bagi warung kopi ini. Apalagi menikmati senja sambil ditemani secangkir kopi dengan tambahan mendoan yang masih hangat. Sebuah perpaduan yang membuat kita sulit beranjak pergi. Namun, di balik tempat yang indah ini, tentunya ada perjuangan untuk membangunnya. Pemilik kedai ini yang bernama Pak Taat tidak membangun kedai ini dalam sehari jadi. Namun, ada proses yang cukup lama hingga menjadi kedai kopi yang indah ini. Yang dimana kita akan mengulik kesulitan apa saja yang telah beliau alami hingga sekarang. Usaha ini mulai dari kejatuhan. Nah, ini yang membuat Om sampai di sini. Kebetulan Om usaha jatuh dan Om harus memulai sesuatu yang baru lagi. Yang dulu dari usaha hotel, ya, kok bisa menjadi kopi gitu kan. Nah, itu dimulai dari keterpaksaan sebenarnya. Jadi hidup menurut akhirnya ketemu satu pilihan itu dari keterpaksaan. Jadi bukan dari sebuah mewakili sebuah pikiran gitu. Nah, keterpaksaan waktu itu hanya punya modal 200 ribu, punya uang 200 ribu, kita memulai. Nah, uang 200 ribu itulah yang membuat sebenarnya menjadi semangat, karena Om sebelum melakukan usaha yang masa lalu yang jatuh bangkrut itu juga Om mulai dari angka 200 juta. Sehingga teringat masa lalu dengan 200 ribu Om pernah bisa. Lantas sekarang benar-benar sebenarnya power atau ya semangat baru melihat uang 200 ribu. Jadi 200 ribu aku dulu bisa, kenapa sekarang tidak bisa? Nah, awal mulanya gede itu ya, beranjak dari gede di pojok sana cuma ukuran 3 kali 4. Terus kita 7 tahun yang lalu beranjak kita tambahin perubahan itu sambil jalan. Nah, itulah yang membuat menginspirasi bahwa segala sesuatu melalui proses. Jadi Om benar-benar dari 200 ribu beranjak. Satu 200 lagi ribu itu menyemangati. Yang kedua, mungkin berbicara tadi mewakili satu keterpaksaan tadi, mungkin Om akan menjadi berbeda pada saat itu membawa modal yang banyak. Jadi mungkin modal Om waktu itu semuanya 50 juta lah, tahu-tahu untuk usaha ini gitu. Mungkin kalau dikalkulasi sekarang ya angka itulah ya. Tahu-tahu Om dengan 50 juta Om bergerak di sini, mungkin nggak sampai 7 tahun, belum tentu Om bisa bertahan 7 tahun. Karena apa? Gambarannya seperti ini. Buka pertama itu tidak langsung digambarkan usaha itu langsung berjalan. Dapat 18 ribu, kadang nggak dapat duit, dapat 60 ribu, bahkan sampai di luar jangkauan kita. Awal-awal itu usaha itu booming ya. Kayak sudah membuat Om akan seperti mau takabur gitu, seolah udah wow gitu. Ternyata dinamis, bisa kadang juga turun. Nah, perubahan apa? Waktu itu Om buka usaha ini bisa dikatakan di area Temanggung dan sekitarnya ini ada momen pertama rumah
warung di pinggir sawah gitu, rame gitu loh. Nah, tapi pada tahun pertama itu kan mulai gerakan desa wisata. Nah, itu mempengaruhi sekali. Jadi seperti pasar terbelah. Tahu memulai dari nol lagi. Tahun pertama itu. Jadi tahun pertama grafiknya bagus. Tahun kedua seperti grafiknya turun seperti mulai pertama lagi. Nah, tapi paling tidak waktu itu ya sudah punya modal lah, telaten, artinya berkembang, jalan waktu. Akhirnya kita mengumpulin satu demi satu pelanggan toh. Nah itulah artinya menjadi modal pelanggan satu tambah satu lagi ya sampai 7 tahun. Nah, 3 tahun berikutnya udah mulai kelihatan pelanggan berganti. Nah, gambarannya bahwa singkat aja gambarannya usaha itu yang alami mulai mapan di tahun ketiga. Tahun ketiga itu baru Om bisa mengatakan bahwa ini udah mulai jalan lancar, sudah stabil, bisa dikatakan stabil. Artinya 3 tahun ini bukan waktu yang pendek juga gitu. Tapi kalau dijalani kayaknya cepet banget, ini sudah 7 tahun loh gitu. Lantas dinamis juga kita mengalami setelah beberapa waktu kita juga berjalan. Ternyata rezeki juga nggak bisa kita tentukan. Akhirnya membuahkan satu filosofi usaha. Filosofi usaha mungkin bisa menjadi motivasi. Usaha itu berupaya. Setiap manusia punya cara berupaya sendiri. Biasanya berupaya, berusaha dan bersyukur ya. Tapi Om selipkan kata upaya ini juga harus bersabar. Nah, kegagalan itu Om bukan masalah kita tidak mau berupaya. Setiap orang Om yakin punya cara untuk berupaya, masing-masing punya caranya. Tapi orang sabar ini biasanya membuahkan hasil kalau sabar. Tapi banyak orang gagal itu karena tidak sabar. Bersyukur kalau sudah dapat, sangat mudah kita bersyukur ya, itu poinnya. Nah, begitulah usaha Pak Taat untuk membangun kedai kopi ini. Dari sebuah kegagalan bukanlah akhir bagi Pak Taat. Namun, menurut Pak Taat, kegagalan adalah langkah menuju sesuatu yang baru. Usaha tanpa adanya niat tidak mungkin akan membuahkan hasil. Demikian juga naik turun dalam usaha itu merupakan hal yang pasti terjadi. Dan keberhasilan dalam usaha tentunya merupakan bagaimana cara kita memanajemennya dengan baik. Sekian dan terima kasih.